Halo, welcome back to this channel. Topik bacaan untuk minggu ini adalah ya general readingnya itu jawaban atas situasi kamu saat ini ya. Jadi ini petunjuk untuk apapun yang kamu sedang hadapi saat ini, petunjuk-petunjuk dari semesta, mungkin jawaban-jawaban atau respon dari universe ini bagaimana untuk kamu, dari sosok pendamping juga ya, seperti itu. Untuk pembacaan kali ini aku memakai cara dengan memakai tarot dadu ya, ini sama tarot juga tapi dalam bentukan dadu bukan kartu ya. Lalu pemilihan file pakai kristal ya. Ya, jadi jawaban atas situasi kamu saat ini. Perkenalkan terlebih dahulu bagi yang baru mampir di channel aku Winsily, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesannya. Dan di sini ada 3 pilihan kristal, silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Ya, yang pertama kita di sini ada black tourmaline. Ya, ini black tourmaline crystal. Lalu yang kedua ada black agate. Ya, ini black agate. Lalu pile 3-nya ada black obsidian. Ya, ini black opsi. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu. Kalau kamu ketarik lebih dari satu bisa ya, kadang ada situasi-situasi circumstances yang mungkin menarik kayak kamu kedua pile, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3 itu boleh ya, nggak masalah. Atau kadang-kadang bahkan ada yang kayak kok kayaknya bacaan kali ini aku ketarik ketiga-tiganya ya gitu, bisa juga ya, berarti ada petunjuk jawaban-jawaban di situ untuk kamu ya. Kalau misalkan yang kamu pilih ternyata mungkin nggak connect sama situasi kamu, misalkan nggak resonate sama sekali, kamu bisa coba pilih yang lain. Kadang kita ada kalanya salah menarik intuisi, itu bisa terjadi ya. Tapi kalau misalkan kamu pilih yang lain juga tapi ternyata bacaannya benar-benar nggak connect banget sama kamu, ya berarti bacaan ini mungkin bukan untuk kamu ya. Kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, karena ini adalah bacaan umum ya. Jadi berarti silakan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat aja untuk kamu. Oke. Ya, jadi silakan pilih filenya. Aku memakai ini, nanti aku tambahkan kartu-kartu oracle-nya juga ya, tetap pakai kartu. So, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian and enjoy bacaan ini ya. Sampai ketemu di bacaannya. See you. Thank you. Halo, pile nomor 1, bagi kalian yang memilih batu kristal yang ini ya, black tourmaline. Ini adalah general reading kamu yang judulnya jawaban atas situasi kamu saat ini, pile nomor 1. Ya, untuk bacaan kali ini tadi aku sudah menyebutkan di intronya, cuman bagi kalian yang skip intronya, di sini aku sedikit jelasin dulu ya. Kalau pembacaan kali ini aku memakai tarot dadu ya, jadi bukan kertas tapi dadu, sama aja, cuman ini biar variatif aja ya gitu. Tapi nanti aku tetap tambahin oracle-nya, kartu ya, tetap ada. Dan ya, ini adalah jawaban atas situasi kamu saat ini, pile nomor 1. Kita langsung mulai aja dengan bacaannya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saat ini, kapanpun kalian menonton ini ya. Oke, kita langsung kita lihat dari kristalnya dulu ya, pile nomor 1 ya. Kenapa kalian kenapa kalian mungkin ketarik ke energinya black tourmaline ini, pile nomor 1 ya. Sebenarnya kristal-kristal yang hitam-hitam ya, yang dari ya 3 kristal yang aku pilih untuk ini gitu ya, untuk bacaan ini. Hitam itu memang banyak dipakai sama orang-orang untuk membawa proteksi atau energi proteksi ya. Jadi kayak biasanya kristal-kristal ini bisa membantu menyerap energi negatif ya, seperti itu. Kalau kalian merasa lagi sering banyak dikelilingi energi-energi negatif dari luar, sebenarnya kristal-kristal yang berwarna hitam apa saja ya, nggak harus black tourmaline. Cuma black tourmaline salah satu yang paling powerful kalau menurut aku, energinya beda ya gitu. Cuman ya, is great for protection ya, bagus buat proteksi. Ya, kenapa kalian ketarik ke ini? Yang aku lihat sebenarnya ya, kalian itu sebenarnya saat ini cuma butuh tenang, damai, dan grounded, itu sih yang aku lihat ya. Jadi bagaimana kamu bisa grounding energi kamu lagi, menemukan ketenangan kamu lagi
Ya di situ lo kamu akan menemukan jawabanmu di dalam ketenanganmu sendiri. Poin nomor 1, intinya seperti itu sebenarnya. Ya tapi nanti kita lihat di sini pesan-pesan petunjuknya. Ya jadi kayak kata-kata yang aku tangkep gitu ya, ya ketenangan itu nanti akan membawakan confidence, ya rasa percaya diri kamu nanti akan tumbuh lagi. Kenapa? Karena kamu bisa fokus ke hal-hal yang sebenarnya kamu harus fokuskan dan tidak fokus ke hal-hal yang sebenarnya kamu tidak harus fokuskan. Ya seperti itu. Jadi ini kayak ada semacam evaluasi poin nomor 1 yang aku lihat. Ya kamu lagi dalam fase healing sebentar untuk kayak menemukan kekuatan kamu lagi, ya memproteksi energi kamu lagi supaya energi kamu nggak bocor terus di sini karena mungkin pikiran kamu, karena energi luar dan lain-lain. Banyakin meditasi aja sih poin nomor 1 kalau yang aku lihat. Kalau kamu punya batu kristal hitam atau black tourmaline, nggak harus ya, tapi kalau kamu punya, kamu bisa pakai itu dalam meditasi kamu, ya seperti itu. Karena energi kamu saat ini sangat rentan untuk kontaminasi yang aku lihat poin nomor 1, ya. Jadi misalkan kalau kamu meditasi tapi kamu mungkin belum terlalu paham untuk bagaimana memproteksi energi kamu dalam meditasi kamu, itu kadang mungkin ketepa energi-energi yang mungkin nggak perlu gitu ya. Seperti itu kadang bisa terjadi, ya. Tapi kalau kamu ngerti caranya, kamu yakin kamu selalu terjaga dan terlindungi, aman, nggak masalah. Nggak perlu punya kristal ini pun juga nggak masalah. Ya aku nggak jualan kristal ya di sini. Yang jangan tanya aku, Kak mau beli kristal, aku tidak jualan. Aku cuman menyampaikan pesan ya seperti itu. Ini sangat beneficial untuk kamu saat ini dalam situasi kamu. Poin nomor 1, ya. Cakra yang aku lihat langsung kesorot di sini adalah root chakra. Lagi-lagi kenapa? Karena tadi kita ngomongin tentang grounding. Grounding itu kan mengakar gitu ya. Gitu. Jadi cakra dasar atau root chakra sangat ini semesta lagi bener-bener minta tolong kamu untuk fokusin itu lebih. Ya, kamu butuh confidence yang sangat-sangat lebih untuk memutar roda rezeki kamu poin nomor 1. Poin nomor 1 ini yang aku lihat ya kalau mau dibilang isu yang cukup saat ini lagi pengen ketemu solusinya mungkin adalah bagaimana survivability kamu, ya kamu tuh benar-benar bisa bertahan, berjuang dalam hidup kamu secara materi, secara kesuksesan gitu-gitu ya. Bukan mengejar sih, cuma maksudnya berjalan ke arah kesejahteraan kamu seperti itu. Ya. Ya jadi root chakra kamu fokusin, kamu bisa meditasi root chakra dengan menggunakan batu black tourmaline ini, ya, atau apapun yang berwarna hitam nggak masalah, ya. Karena aku melihat ketika setiap kali kamu mungkin mau mengambil langkah di dalam perjalanan mungkin karir atau bisnis usaha atau apapun itu, tiba-tiba muncul anxiety, ya seperti itu poin nomor 1. Muncul anxiety yang bikin kamu tuh kayak sebelum kamu mencoba, ya, atau mungkin kamu mau ngambil langkah, tiba-tiba kamu udah stres sendiri gitu loh, seperti itu poin nomor 1, ya. Jadi saat ini kamu kayak lagi butuh merilis kekhawatiran ini, melepas kekhawatiran ini poin nomor 1. Kamu mengubah itu menjadi kemurnian energi kamu, energi negatif menjadi energi positif. Itu yang saat ini kamu sedang diarahkan, ya. Nanti kita lihat di dadunya sama-sama kartu oracle-nya pesan-pesan berikutnya apa untuk kamu, ya gitu. Jadi kayak ada semacam alignment, atau mungkin kamu saat ini lagi di fase dalam hidup kamu di mana ada semacam penyelarasan di dalam pekerjaan, karir, bisnis, usaha, keuangan, rezeki. Itu yang aku lihat poin nomor 1, ya. Dengan kamu melepas energi lama yang bentuknya mungkin negatif dan mengubah itu menjadi bentukan energi positif. Itu PR kamu saat ini. Jadi kamu dapat motivasinya, inspirasinya untuk maju poin nomor 1. Berarti artinya apa? Kamu udah siap untuk maju. Kamu udah siap untuk hal-hal yang lebih besar dalam hidup kamu. Ya, gitu. Gitu. Kadang stres ini ya tanpa kamu sadari, poin nomor 1 itu bisa ke translate atau ke apa ya? Mungkin kamu jadi lebih gampang emosi atau gampang marah, atau kamu kurang bisa mengontrol itu poin nomor 1. Karena ini, kalau kamu mau tanya kenapa ya, kok aku sebenarnya hanya masalah kecil-kecil mungkin gampang ke trigger atau gampang emosi atau gampang marah gitu ya. Ini jawaban kamu. Ya, poin nomor 1. Karena kamu sebenarnya punya semacam anxiety atau stress atau worry yang numpuk di dalam kamu. Karena kamu nggak tahu bagaimana caranya mungkin bergerak ke level kehidupan yang lebih dari saat ini, poin nomor 1. Ya, sebagian besar dari kamu ini rezeki, tapi nggak memungkiri juga ya, kalau ada yang memang konteksnya relasi juga, ya, relationship gitu yang aku lihat. Ya, gitu. Jadi kayak kamu sekarang, kalau kamu mau maju dari hidup kamu saat ini, poin nomor 1, pay attention di sini ya. Maksudnya kayak
bener-bener perhatikan ini atau be mindful atau aware sama ini ya. Root chakra, fokusin ya gitu. Entah kenapa banyak dari kalian itu yang memang saat ini jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru. Itu juga masuk pesannya tadi dari semesta untuk kamu ya. Kalau kamu kepanggil untuk kayak belajar untuk keterampilan yang lebih, belajar untuk ikut kelas apa, seminar apa, atau apapun itu, perkayalah diri kamu dengan ilmu dan knowledge yang baru seperti itu. Power nomor 1 ya. Jangan negatif duluan, jangan berpikir nanti udahlah susah lah kalau begini, susah lah nanti ini mungkin nggak kondusif, ini mungkin nggak cocok, mungkin saya nggak bisa gitu misalkan ya. Jangan kalah sebelum kamu berjuang dulu di sini. Itu pesan dari penjaga kamu sangat kuat ya. Kalian punya jiwa-jiwa yang luar biasa soalnya. Power nomor 1, kamu sudah siap untuk taraf kebahagiaan yang lebih. Kalau kamu mau ini, kamu diminta untuk effort untuk ini. Power nomor 1 itu pesan dari untuk power nomor 1 sangat kencang ya. Oke, kita langsung masuk ke tarot dadunya power nomor 1 ya. Oke, kita lihat nih, aku langsung shuffle semuanya ya. Kita lihat, aku doa sebentar. Jawaban atas situasi kamu saat ini, power nomor 1. Oke. Kita ada 5 of Cups, ada 8 of Swords, Hangman, Empress, 8 of sorry. Ini tadi 8 of Cups ya. Ya, ini 8 of Cups. Oke, aku kumpulin yang minor arkananya dulu. 10 of Cups, 2 of Wands, King of Swords. Ini ada Judgment, Queen of Pentacles, Knight of Swords. Oke, sama 3 of Cups. Oke, menarik. Ya. Oke, kita lihat nih. Pile 1. Aku geser ke atas sedikit ya. Oke. Ya, kamu lihat sendiri power nomor 1 ya. Pentakel kamu cuma 1 nih. Berarti konfirmasi sebagian besar dari kamu saat ini lagi wishing atau berharap untuk semacam taraf rezeki yang lebih dari dalam hidup kamu saat ini. Itu mungkin untuk sebagian besar dari kamu adalah prioritas kamu saat ini, dan itu yang kamu harus prioritaskan ya. Kamu sedang diarahkan sama semesta. Semesta ini sedang membantu kamu sebenarnya untuk membawa kesadaran lebih untuk kesiapan kamu benar-benar masuk ke babak selanjutnya dalam hidup kamu yang akan membawa taraf rezeki yang lebih ya, taraf kesejahteraan yang lebih. Power nomor 1 ya. Dan kamu lihat sendiri di sini, sorry ya, ini aku jelasin dulu. Sorry, ini kebalik ya, ini begini harusnya. Ya, ini tengah ini adalah major arcana ya. Jadi ada Hangman ya. Di sini ada, aku pisahin Hangman-nya sendiri, nanti aku jelasin kenapa. Empress, Wheel of Fortune, sama Judgment. Power nomor 1 ini perputaran hidup yang besar. Kamu kalau bisa bener-bener ngejalanin ini, power nomor 1, rezekimu tuh mau kebuka besar banget. Gede banget ini yang aku lihat. Ya, potensi kamu tuh besar sekali, tapi selama ini ketahan karena hal-hal yang tadi aku sebutkan di awal. Ya, Empress, kelimpahan. Wheel of Fortune, fate atau takdir. Berarti ada semacam roda yang mungkin, terutama bagi kalian yang mungkin merasa kemarin-kemarin ini lagi di bawah roda ya, seperti itu, ini mau muter. Roda keberuntungan kamu, fortuna kamu, rezeki kamu ini mau muter, power nomor 1. Ya, Empress melambangkan lahirnya sesuatu yang baru, kreasi yang baru. Banyak dari kalian itu yang nanti akan menemukan inspirasi untuk berkreasi ya, dan itu nanti akan menghasilkan banyak sekali rezeki yang aku lihat seperti itu ya. Dan Judgment ngomongin tentang bukan hanya kreasi, sekedar kreasi ya, tapi ini kreasi yang selaras dengan tujuan hidup kamu, kreasi yang memang selaras dengan passion. Beberapa dari kamu power nomor 1 yang belum ketemu sama passion, kamu akan ketemu ini gak lama lagi. Atau beberapa dari kamu mungkin sebenarnya udah tahu passion kamu apa, tapi kamu nggak tahu bagaimana mengaplikasikannya. Jangan fokus hanya pada teori bagaimananya. Kamu kalau bisa fokus untuk beresin energi kamu, jawaban itu nanti akan muncul sendiri di kamu. Ya, banyak orang yang kayak, aduh tapi aku bingung kak, mulainya awalnya gimana, saya harus bagaimana mulainya. Hanya kamu yang tahu jawaban itu.
Jadi kuncinya itu bukan mikirin bagaimananya secara fisik atau secara materi kamu melakukannya, tetapi secara energi, bagaimana kamu bawa energi kamu. Karena energi kamulah yang akan memanifestasi pencerahan kamu untuk memulai dari mana. Untuk ngapain, untuk bikin apa, mau usaha apa, mau suksesnya gimana gitu misalkan. Jadi coba berpikirnya dari cara atau perspektif yang berbeda. Kalau selama ini kamu kelimpungan atau pusing, nggak jalan-jalan, ini hangman ini kartu stuck atau stagnan. Sebagian besar dari kamu lagi merasa, ya maksudnya lagi ada di posisi sebenarnya stuck dalam hidup, dalam rezeki kamu. Nggak harus selamanya orang yang stuck itu kesusahan ya, enggak. Tapi mungkin sebenarnya dia bingung mau dibawa kemana lagi gitu hidupnya. Seperti itu. Ya, gitu. Atau ada yang dari kalian di sini ada Three of Cups, beberapa dari kalian mungkin bergantung sama orang lain dalam kehidupan kamu. Misalkan secara materi kamu bergantung entah sama keluarga, entah sama siapapun, pasangan, sama temen, apapun gitu. Ya, nah ini ngomongin tentang bagaimana kamu bisa lepas dari siklus ini. Dan ini bisa cepet kalau kamu mau. Tapi kamu harus planning di sini dibilangnya. Two of Wands and Knight of Swords di sini. Ya, ini aku pindahin sini, sorry ya. Aku mau pisahin elemen ini, Swords, Wands, Cups sama Pentacle ya. Gitu. Ya, yang sendirian ini Wands sama Pentacle. Wands itu api, energi percaya diri yang tadi aku ngomongin di awal, dan energi semangat. Kalau kamu ingin memanifestasi sesuatu yang hidup baik, kamu harus semangat, kamu harus tunjukin, kamu harus kasih frekuensi ke semesta. Kalau kamu tuh happy, semangat, berapi-api untuk mencapai sukses kamu. Ya, kamu mau masak, nggak pakai api, nggak matang-matang masakan kamu. Power nomor 1. Kalau kamu mau lebih matang dalam hidup, you need fire, kamu butuh confidence dan api passion, api semangat ini. Ya, jadi yang tadi itu kamu checklist, ada nggak ini? Kalau nggak ada, berarti sini PR saya untuk bagaimana yang tidak ada ini jadi ada ini. Yang tadinya saya nggak semangat, gimana cara supaya saya semangat? Gitu, jangan nunggu duit datang dulu baru semangat. Power nomor 1. Duit nggak akan datang dengan cara seperti itu. Ya, bukan berarti semesta nggak akan mencukupi kamu. Kamu mungkin nggak akan yang sampai kekurangan gimana-gimana. Ya, bisa jadi. Tapi ya hidup kamu mungkin stuck dalam rezeki. Atau misalkan uang masuk keluar lagi, misalkan. Atau ada yang terlilit hutang juga yang aku lihat di sini, power nomor 1. Ya, gitu. Jadi kenapa kamu diposisikan di situasi kamu saat ini power nomor 1? Karena semesta mau kamu gerak, semesta tuh cuma nunggu respon kesiapan kamu. Ya, semesta tuh ngajak kamu ketemu di tengah dengan cara seperti ini. Kamu harus afirmasikan sukses kamu di sini bukan hanya dengan sekedar kata-kata ucapan, tapi dengan action dan dengan tindakan, power nomor 1. King of Swords and Knight of Swords di sini. Eight of Swords dan The Hangman ini ngomongin tentang terikatnya kamu, stagnannya kamu. Kamu kejebak ke penjara yang kamu bikin sendiri tanpa kamu sadar. Ya, karena kamu anxious, kamu seolah-olah berpikir yang buruk dulu sebelum ngejalanin sesuatu. Ya, misalkan nanti saya gagal tengah jalan, nanti saya uangnya nggak ada, nanti saya nggak disukain sama orang-orang ini, atau nanti tempatnya kurang cocok sama saya, atau apapun. Jadi kayak udah banyak alasan duluan gitu loh, power nomor 1. Ya, sorry kalau aku belak-belakan, power nomor 1. Ini styleku memang seperti ini. Tapi niatanku di sini adalah membawa perubahan dalam hidup kamu. Dan kamu bisa ini, aku yakin kamu bisa. Kamu sosok-sosok yang sebenarnya secara kalau orang mungkin lihat garis tangan kamu atau apa gitu yang bisa baca gitu ya, mungkin bisa bilang, oh ya mungkin energi hoki kamu tuh sebenarnya ada. Rezeki kamu tuh ada. Mungkin banyak dari kalian yang mempertanyakan, orang kalau setiap ngeliat aku bilangnya, oh aura aku bagus, energi aku hoki gitu misalkan, tapi kok kayaknya hidup saya nggak makmur-makmur misalkan kayak gitu. Ya karena kamu nggak tahu bagaimana cara pakai energi itu. Energi itu dorman di kamu, power nomor 1. Ya, gitu. Ya, sama aja kayak gimana ya jelasinnya, maaf ya kalau ini agak-agak gimana analoginya. Kayak misalkan kamu punya piring di rumah,
tapi kamu makannya di ubin. Padahal kamu punya piring, kamu nggak ngerti cara pakai piringnya. Kamu nggak tahu kalau piring itu bisa dipakai buat alas makan. Itu ininya aja ya, analoginya. Kamu tuh punya energinya, kamu punya hokinya, kamu punya magnetnya, tapi kamu nggak tahu gimana caranya menggunakan atau memaksimalkan potensi itu. Nah, bacaan ini akan menjadi petunjuk untuk kamu untuk ngebuka energi ini. Tapi kamu harus afirmasikan dan yakin sama diri kamu sendiri dan mulai ambil langkah pelan-pelan. Semesta itu cuma nunggu kamu ngelangkah, nggak diem aja power nomor 1. Ya, karena bantuan untuk kamu nggak akan selamanya ada di situ. Ya, bisa-bisa kamu kalau begini terus nih power nomor 1, kalau kamu misalkan mengandalkan situasi luar terus, orang lain terus atau apa misalkan, kamu bisa-bisa dijarakkan sama itu. Bisa-bisa itu diambil dari kamu. Supaya kamu mau nggak mau harus fight untuk ini. Karena kamu punya tujuan, kamu punya peran. Ya, jangan sampai kayak gitu. Gitu. Ya, jangan sampai orang yang tadinya ada untuk semua di sekitar kamu, untuk mensupport kamu, jadi nggak ada. Karena semesta pisahkan itu dari kamu. Atau situasi-situasi yang biasanya kayak gitu. Ya, di sini adalah pelajaran hidup kamu di mana kamu tidak mengandalkan orang lain atau situasi lain untuk membawa kesejahteraan hidup kamu. Kamu bertemu sama power kamu kembali. Ini karma kamu, power nomor 1. Ya, karena ada 3 of Cups sama 8 of Cups ini ngomongin tentang kepergian. Kepergian support system. Ya, dan di sini ada 10 of Cups. Ya, ini bisa jadi teman, keluarga, pasangan, dan lain-lain. 5 of Cups ini ngomongin tentang penyesalan. Ya udah, ini udah jelas. Konfirmasi semuanya di sini. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Ini pesan dari penjaga kamu, power nomor 1. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau nggak, ini akan terjadi untuk kamu. Ini bukan ancaman untuk kamu, power nomor 1, tapi motivasi dan meleknya mata kamu di sini. Semesta cuma bener-bener nunggu kamu respon, ngambil langkah baru, nanti jalan-jalan kamu tuh akan kebuka. Nggak harus langsung langkah besar yang gimana-gimana, enggak. Tapi ayo, jalan. Ya, gitu. Aku nggak akan setegas ini kalau yang nyampein pesan ini tidak tegas. Ya, power nomor 1. Oke, itu petunjuknya. Sebelum aku lanjut ke kartu oracle-nya, ya, untuk kamu power nomor 1, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul untuk power nomor 1. Ini mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan saja. Kalau zodiak kamu aku sebutkan di sini, berarti ini akan pesannya lebih resonate lagi untuk kamu power nomor 1. Tapi kalau nggak disebutkan, tidak apa-apa. Bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu, ya. Power nomor 1. Oke, kita ada air signs masuk semua di sini ya. Libra, Gemini, Aquarius masuk ke power nomor 1. Ya, Virgo ada. Ya, Virgo dan Gemini sangat kuat di power nomor 1 ini. Taurus, Capricorn ada. Leo dan Scorpio untuk zodiak lainnya. Ya, itu. Oke, ini bisa jadi kamu, bisa jadi mungkin orang-orang yang berperan dalam situasi ini. Ya. Oke. Kita masuk ke kartu berikutnya, nomor 1 ya, oracle-nya. Let's see. Aku doa sebentar. Nomor 1, jawaban atas situasi kamu saat ini. Oke. Nih. Oke, 2 kartu. Aku cuma mau ngambil 2 kartu. Ya, apa nomor 1. Jadi gini. Sorry. Yang tadi aku bilang ya, maksudnya dipisahin itu bukan gimana-gimana. Maksudnya tiba-tiba orang atau bantuan kamu tuh tiba-tiba hilang gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi contoh simple. Kalau kamu misalkan bergantung terlalu sepenuhnya sama pasangan misalkan seperti itu. Ya, bukan berarti nanti berarti kamu putus atau cerai atau pisah. Enggak, tapi bisa jadi rezeki pasangan kamu turun. Mau nggak mau kamu harus fill in di situ.
Ya, aku ngeliat beberapa dari kamu di sini udah ada yang sampai ngejual barang-barang di sini. Ya, power nomor 1. Karena di sini ada kartu let go-nya nih, ya, melepasnya. Ya, kayak gitu. Ya jadi, kenapa seperti ini? Karena kamu adalah orang-orang nih, power nomor 1 aku jelasin karma kamu ya sedikit. Adalah orang-orang yang harus berkarya dalam hidup kamu. Kamu nggak bisa hidup cuma diem aja dan terima jatuh dari langit. Life is not like that. Hidup tidak bekerja seperti itu untuk kamu. Ya kalau kayak gitu nggak fair dong orang-orang lain. Kenapa harus kerja keras dan lain-lain seperti itu. Ya, power nomor 1. Aku nggak bilang kamu nggak kerja keras, aku nggak bilang kamu nggak usaha, power nomor 1. Tapi there is something, ada sesuatu yang kayak kamu harus push ekstra diri kamu di sini. Untuk semacam mengambil langkah atau ini ya, action yang aku lihat. Ya, kalau kalian benar-benar ngerasa diri kamu mungkin lagi suka males-malesan, atau suka lari-larian, atau suka kayak nggak hari ini, tunda nggak tahu sampai berapa lama. Ini warning untuk kamu, power nomor 1. Ya, kalau aku jarang memberikan warning dalam bacaan aku, ya mungkin bagi kalian yang sering nonton video aku, tapi kalau udah muncul kayak gini, ini bukan main-main, power nomor 1. Ya, jangan jadi takut sama ini, jangan. Justru, oke, aku harus apa ya? Oke, aku mesti start pelan-pelan dari mana ya? Aku coba dulu deh ini, aku coba itu deh, aku coba gini dulu deh. Paling nggak ngubah dulu gitu loh energi yang kamu bawa dan lain-lain. Semesta tuh nggak nuntut kamu langsung tiba-tiba harus lari maraton gitu, enggak. Ya, power nomor 1. Gitu. Tuhan semesta tuh maha baik kok. Ya, cuman ini untuk kebaikan kamu. Ya, power nomor 1. Ya, communicate against secara spiritual di sini ya, semesta. Ini mungkin pesan yang aku sampaikan ke kamu, itu sebenarnya sudah masuk dari penjaga kamu sendiri atau sosok pendamping kamu ke kamu, tapi banyak yang ignorance di sini. Ya, banyak yang ignorant dalam artian kalian mengabaikan. Kenapa? Karena kamu punya trauma, stres, atau anxiety, jadi kayak kamu lebih memilih untuk anxiety kamu gitu loh, seperti itu. Sedangkan kamu sebenarnya udah tahu apa yang mungkin aku sampaikan ke kamu ini. Sebagian besar mungkin udah tahu. Iya, saya tahu saya mesti begini. Tapi pusing sendiri, bingung sendiri. Kunci kamu di 3 kata yang aku bilang di awal bacaan ini. Tenang, damai, grounded. Ketemu kamu harus bagaimana. Kamu diminta untuk komunikasi lagi secara spiritual di sini. Di dalam ketenangan kamu, di dalam melakukan apapun ini, disitulah ya petunjuk-petunjuk ilahi itu ketemu sama kamu. Power nomor 1, kuncinya di tenang. Ya, kuncinya jangan stres duluan. Seperti itu. Ya. Ya. Nomor 53 dan 5, 3, 6, 1 itu mungkin menjadi petunjuk untuk kamu. Ya, jadi aku urutin ya, 1, 3, 5 dan 6. Itu mungkin bisa menjadi life path kamu. Ya, tanggal bulan mungkin. Ya. Atau 8 dan 9. Ya, itu juga ada 8, 9, itu juga aku ngeliat ada kombinasi. Ya, itu mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kamu juga. Ya, gitu. Ya, di sini ada affinity and friendship. Ini yang tadi aku bilang. Kamu sudah punya apa yang kamu perlukan semuanya, power nomor 1. You have the support dari komunitas kamu, dari orang-orang yang sekitar kamu. Atau kamu punya mungkin kayak Tuhan tuh udah kurang baik apa sama kamu untuk kasih banyak support itu di sekitar kamu. Mau itu dari orang yang care sama kamu, yang sayang sama kamu, yang ngurusin kamu, apapun itu. Jangan take this for granted, power nomor 1. Ingat ini. Ya, power nomor 1. Ini aku kalau udah sampai merinding gini, ini udah ini kayak agak-agak sedikit ultimatum di sini. Ingat ya, untuk ini bukan untuk menakuti atau menghukum kamu, bukan. Ini push, ini semesta mau nge-push kamu. Ya, kamu mungkin tipe yang harus di-push kayak gini, power nomor 1. Kalau nggak gerak-gerak mungkin. Ya, affinity and friendship. Jangan sampai ini rusak karena masalah ini doang.
Jangan sampai ya seperti aku bilang, kamu jadi kehilangan situasi atau support dari orang-orang di sekitar kamu. Karena nggak selamanya orang mau support orang yang nggak mau mensupport dirinya sendiri. Nggak selamanya orang yang mau membantu orang yang tidak mau bantu dirinya sendiri. Camkan ini power nomor 1. Ya, di sini kita ada unnatural passions. Ini yang tadi aku bilang. Jadi beberapa dari kamu banyak yang karena adanya stres atau anxiety yang menumpuk di dalam kamu ini, ketakutan-ketakutan apapun ini, bikin kamu jadi fokus ke hal-hal yang sebenarnya tidak harus difokuskan. Masalah-masalah kecil yang mungkin sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Misalkan seperti itu. Ya, focus on the big thing. Ya, fokus ke problem besar dalam hidup kamu saat ini dan kamu selesaikan itu. Kalau problem besar kamu adalah finansial, rezeki, keuangan, karir, ya fokus dulu semuanya di situ. Beresin itu dulu. Karena bisa jadi fokus-fokus kamu terpecah belah ke sana. Itu karena kamu takut fokus ke satu hal besar ini. Power nomor 1. Ya, itu pelarian kamu. Dan pelarian kamu ini bisa menyakiti orang-orang di sekitar kamu, sadar nggak sadar. Hati-hati, karena di sini ada ngomongin affinity and friendship. Ya, seperti itu power nomor 1. Bacaan minggu ini cukup strong ternyata. Aku juga nggak tahu kalau bakal seperti ini power nomor 1. Ya, tapi pesannya ini ada, begini adanya. Tidak kurang, tidak lebih power nomor 1. Aku di sini hanya menjadi perantara pesan. Dan aku yakin kalian benar-benar bisa berhasil dalam hidup power nomor 1. Ini calon orang-orang suksesnya yang ketahan, power nomor 1 kalau aku ngelihatnya. Ya, garis sukses itu udah ada di kamu. Cuman sukses itu tetap harus diraih. Tetap kamu harus kejar bola, power nomor 1. Oke? Kalau kamu udah bisa main bolanya, udah kamu mah udah otomatis sukses kamu. Ya, power nomor 1. Ya, aku dukung kalian, power nomor 1 ya. Di sini aku doakan kamu, semoga kalian benar-benar bisa paham sama pesan ini. Ya, dan menemukan titik terang dalam apapun situasi kamu. Itu saja bacaan untuk power nomor 1. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan Sonet, maaf pada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya. Dan terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku via DM Instagram. Ya, atau bisa kontak aku via nomor WA yang aku cantumkan di kolom deskripsi video ini, atau bisa DM Instagram kalau mau. Nama Instagramnya sama seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk kamu baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana, power nomor 1. Ya, dan kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Ya, tidak ada unsur paksaan dalam bacaan personal ini. Silahkan datang jika kalian merasa terpanggil dan merasa siap. Ya, power nomor 1. Jangan dipaksakan. Ya, mengalir. Kalau memang berjodoh pasti akan ada kesempatannya seperti itu. Ya. Tentunya personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan diberikan petunjuknya. Ya, dan privasi juga sangat aman dan terjaga, power nomor 1. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, setiap setelah reading untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depannya, power nomor 1. Ya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Power nomor 1, bye-bye, see you. Halo, power nomor 2. Bagi kalian yang memilih kristal Black Agate, ya, ini kristalnya ini adalah bacaan kamu, general reading kamu tentang jawaban atas situasi kamu saat ini, power nomor 2. Ya, untuk aku sedikit menjelaskan dulu bagaimana reading ini akan berjalan ya, power nomor 2. Untuk bagi kalian yang mungkin nge-skip intro, ya di intro aku sempat jelasin, cuman ini aku jelasin sedikit lagi. Kalau di pembacaan kali ini aku memakai tarot dadu ya untuk pembacaan kamu. Sama ya, tarot juga ya, cuman bukan kartu tapi dadu. Tapi nanti aku tetap tambahin kartu orakelnya juga ya di penghujung bacaan.
Dan ya, kita langsung mulai aja dengan pembacaan kamu yang berjudul jawaban atas situasi kamu saat ini. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik, pile nomor 2. Ya, oke. Kita mulai dari kristalnya dulu ya, pile nomor 2. Jadi, ini kristal yang kamu pilih. Ya, ada artinya atau ada maknanya kenapa kamu memilih kristal ini, pile nomor 2. Aku jelasin dulu dari sini, baru nanti kita ke tarotnya. Mirip. Ya, energinya itu mirip dengan pile 1, pile nomor 2. Ya, energinya di sini. Banyak dari kalian yang mungkin datang dari pile nomor 1, aku langsung bilang aja, atau bahkan ada yang ketarik juga ke pile nomor 1. Ya, aku himbau, cek. Kalau kamu ketarik ke pile nomor 1, cek di sana ada pesan-pesan yang luar biasa untuk kamu. Kalau enggak apa-apa, jangan paksa. Ya, ini bagi yang ketarik aja aku konfirmasikan karena nanti aku jelasin bedanya itu kalau pile nomor 2 ini lebih ada karma spiritualnya yang aku lihat. Ya, tetapi sebenarnya konteksnya sama, fokusnya lagi di root chakra nih. Ya, jadi kayaknya mungkin secara kolektif gitu ya, lagi banyak yang sedikit gonjang-ganjing di dalam kestabilan hidup kalau yang aku lihat nih. Ya, gitu. Jadi mungkin kita secara keseluruhan, ya maksudnya aku nggak, kalau kalian ngerasa tidak ya jangan tarik ya pesan ini. Cuman kalau misalkan ya kalian ada di dalam energi kolektif ini ya, gonjang-ganjing atau ketidakstabilan itu kebanyakan itu sebenarnya finansial atau survivability ya, atau bagaimana kamu bertahan atau bertahan hidup gitu ya. Lagi banyak challenge di situ ya. Cuman seperti yang aku bilang, bedanya kalau di pile nomor 2 ini lebih, maksudnya ada elemen spiritualnya lebih kental gitu loh, seperti itu. Entah mungkin jalan kalian itu nanti ke arah spiritual, atau kalian lagi banyak yang awakening dari gonjang-ganjingnya keuangan kamu misalkan, seperti itu ya. Karena fokusnya sama root chakra ya, pile nomor 1 itu juga sama fokusnya di root chakra ya. Root chakra itu memang bener-bener chakra dasar ya. Jadi itu bener-bener ibaratnya ya, dimana kita menapak bumi ini gitu ya, tanah itu kan dasar kaki kita ya, telapak itu ya, itu sebenarnya ya apa, sama maksudnya ya. Berarti grounding akan penting banget untuk kamu, pile nomor 2 ya. Secara energi, kalau kalian yang nggak terlalu paham grounding energi itu apa, silahkan coba cari di Google ya. Karena aku nggak fokus untuk ngejelasin itu di bacaan kamu. Cuman ya gitu, kayak lagi ngerasa kayak agak kadang-kadang nggak tenang, atau ngerasa kayak ada, kayak seolah-olah ada bahaya apa gitu misalkan ya. Jadi kayak was-wasnya tuh energinya cukup ada di pile nomor 2 ini ya. Kayak kita ngerasa ada kegelapan di sekitaran atau di luar atau di mana, tapi kita nggak sepenuhnya paham itu apa, kenapa gitu-gitu ya. Pile nomor 2 itu yang aku rasain sih. Jadi kayak saat ini semesta sedang mengarahkan kamu secara spiritual untuk mencapai titik equilibrium. Makanya di sini kebetulan warna black agate yang ya ini itu kayak putih dan hitam gitu ya, seperti energi yin and yang. Ya, kenapa aku bilang ini ada unsur spiritualnya yin yang artinya equilibrium atau balance. Beberapa dari kamu challenge root chakra kamu ini, atau mungkin kestabilan hidup kamu itu terkait dengan karma twin flame kamu, pile nomor 2 ya gitu. Jadi beberapa dari kalian yang mungkin lagi ada di dalam situasi ini, ternyata ada efeknya, efek dominonya ke rezeki kamu. Ya, di sini nanti aku akan jelasin, tentunya akan bantu ke sana ya, pile nomor 1. Pile nomor 2 ya. Jadi ya, yang saat ini kamu perlukan itu sebenarnya adalah keberanian yang lebih, energi semangat yang lebih, kekuatan. Ya, dengan keberanian, semangat dan kekuatan itu yang akan meleburkan ketakutan dan kegelisahan kamu akan mungkin ketidakpastian hidup kamu seperti itu. Ya, jadi kayak lagi di mode siaga gitu, entah kenapa aku ngerasanya nih pile nomor 2. Meskipun aku ngelihat sebagian besar dari kamu tentunya berupaya, sangat-sangat berupaya ya, untuk bener-bener tetap tenang, tetap berpositive thinking gitu ya. Itu udah bagus kalau kalian udah bisa kayak gitu ya. Itu pasti ngebantu energi kamu, itu sudah pasti. Cuman ini hanya kayak semesta lagi bener-bener
mengarahkan kamu karena ada semacam keberuntungan besar tuh yang mau terjadi dalam hidup kamu sebenarnya. Ya, kenapa pesannya seperti ini? I think ada energi good fortune atau ya energi hoki kamu lagi mau nyala atau kebuka gitu loh, pile nomor 2. Ya, kamu lagi mau sedang menarik energi besar. Sedang menarik mungkin energi besar ini dalam bentukan rezeki atau kesejahteraan atau cinta dan lain-lain seperti itu ya. Kalau misalkan cinta yang besar ini bisa jadi konteksnya soulmate twin flame yang aku lihat bisa jadi. Ya, ada unsur spiritualnya di situ. Ya, pelajaran hidup kamu adalah pelajaran spiritual itu. Ya, jadi black agate ya atau apapun sebenarnya kristal yang berwarna hitam itu lagi bagus banget untuk kamu pakai sebenarnya saat-saat ini, pile nomor 2 ya, untuk proteksi, kekuatan, dan membantu supaya energi kamu terjaga untuk menarik atau cukup ya, nggak kayak habis, sehingga kamu bisa menarik sesuatu yang besar masuk ke dalam energi kamu ya. Fokus ke cakra dasar atau root chakra kamu. Meditasi di situ. Kalau kalian punya black agate, silakan pakai buat meditasi root chakra ya, atau apapun batu yang berwarna hitam boleh ya. Zodiak yang langsung aku tangkap di pile nomor 2 ini langsung off the ini ya. Off the bat itu adalah Gemini di pile nomor 2, sangat strong ya karena dualisme ini ya, yin and yang ini. Nanti kalau ada zodiak-zodiak lainnya aku sebutkan. Ya, elemen api juga muncul, berarti Aries, Leo, Sagittarius juga ada energinya di pile nomor 2. Kalau aku sebutin zodiak ini, jangan terlalu terpatok sama ini bacaan banyak orang. Tapi kalau zodiak sun sign kamu disebutkan, ya berarti ini energi ini pasti akan lebih resonat lagi untuk kamu, pile nomor 2. Ya, jadi itu sih yang aku lihat. Apalagi ya, sebelum aku masuk ke tarotnya, sebentar aku narik pesan lagi. Ya, intinya kunci kamu adalah balance. Jadi balancekan segala sesuatunya yang kamu bisa seimbangkan ya termasuk fisik, mental, spiritual, balance ya. Berarti kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan spiritual ini kamu kalau itu bisa balance, energi kamu lebih akan kebuka lagi, hoki kamu akan lebih tinggi lagi, seperti maksudnya kamu menarik magnet energi yang sangat baik ya, seperti itu pile nomor 2. Ya, bagi kalian lagi galau, gonjang-ganjing di dalam koneksi twin flame, sama kuncinya adalah di balance energi kamu. Kalau energi kamu berantakan, rezeki kamu ikut berantakan di sini. Pile nomor 2. Beberapa dari kamu kalau yang bingung kenapa rezeki jadi bermasalah, bisa jadi karena itu. Ya, atau bisa jadi karena kamu lagi ada semacam belum di-clearing gitu loh karmanya yang ada di dalam koneksi ini yang aku lihat. Ya, seperti itu. Belum ketemu clarity-nya, pencerahannya di situ. Ya, jadi bagaimana kamu bisa menemukan pencerahan ini? Kuncinya yang tadi aku bilang, ketenangan dan keseimbangan energi dan batinmu. Ya, seperti itu. Ya, jadi meditasi akan sangat disarankan untuk pile nomor 2. Meditasi equilibrium atau keseimbangan. Grounding, penting. Ya, sering-sering deh tuh ke alam, nginjek alam, pantai, apapun itu ya, yang kamu mungkin belakangan ini lagi sering kepanggil, jangan di-ignore atau jangan diabaikan. Go with the flow ke sana. Kamu lagi mau di-clear, kamu lagi mau dibersihin yang aku lihat pile nomor 2. Lagi mau dimurnikan. Ya, seperti itu untuk mencapai keseimbangan. Bagi kalian yang berpasangan saat ini, ya, dan kamu merasa pasangan kamu saat ini adalah pasangan spiritual kamu, atau mungkin ya memang ya kamu mengaminkan ya ini jodohmu gitu ya misalkan, ya seperti itu ya, ini keseimbangan ini harus terjadi di keduanya. Ya, seperti itu. Nggak bisa cuman kamu doang, nggak bisa cuman pasangan kamu doang. Seperti itu pile nomor 2. Kuncinya kamu lagi diuji secara balance. Kalau memang ini benar-benar pasangan spiritual kamu atau pasangan kamu yang sebenarnya, maka keselarasan ini akan terjadi. Yin yang itu akan terbentuk. Ya, tapi nanti kamu akan, kalau kalian yang masih bingung ini pasangan saya memang pasangan yang sebenarnya apa enggak gitu ya. Dengan kamu menjalani pesan-pesan ini nanti kamu akan tahu sendiri. Ya, bisa selaras apa enggak. Seperti itu. Oke? Pile nomor 2. Ya jadi jangan dibawa bingung tapi dibawa pembenahan gitu ya. Kamu semakin kamu benahin diri, kamu akan semakin tahu. Oke, kita lanjut ke ininya. Kartu ya, tarotnya. Kita lihat ya, pile nomor 2. Oke. Aku doa sebentar. Oke, pile nomor 2, jawaban yang kamu perlukan saat ini kita lihat.
Oke. Ya, kita ada Ace of Wands, Two of Pentacles, the Moon, Queen of Swords, Ace of Swords, Two of Swords, Ten of Cups, Queen of Pentacles, Two of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Pentacles, the Hermit, Chariot sama the Moon. Ya, ini Chariot, Hermit, the Moon. Oke. Ya menarik ya. Oh sorry, pentakelnya aku pisahin elemen-elemennya ya. Ya ini Swords, Wands, Cups, sama Pentacle. Iya, konfirmasi ada 10 of Pentacles di sini, ada 10 of Pentacles. Ini kamu sedang dalam persiapan menarik sebuah rejeki yang sangat-sangat besar, aku ngeliatnya power nomor 2. Ini bisa dalam bentuk apapun, mungkin aset, mungkin warisan, mungkin proyek yang tiba-tiba goal, mungkin aset yang tiba-tiba terjual, atau apapun ini bisa terjadi ke kamu dalam waktu dekat ini. Ya, karena ada Ace of Swords di sini dan ada Ace of Wands. Ini energi yang kayak apa ya? Kayak pintu yang tiba-tiba kebuka gitu. Aku ngerasain energinya sangat-sangat ada. Ya, tirai yang tiba-tiba gorden yang tadinya ketutup gelap tiba-tiba kebuka, cahaya masuk gitu ya. Itu aku ngelihat ya di penglihatan batin aku power nomor 2. Ya cuman di sini aku membantu kamu untuk bagaimana kamu bisa meraih energi ini ya, karena tanpa kamu paham, kalau kamu bingung mungkin bagaimana pemahamanmu secara spiritual kamu sendiri, kamu nggak tahu mungkin bagaimana caranya membawa energi yang tepat untuk ke sana. Sometimes ini yang membuat jadi lama sebenarnya, atau kayak kamu jadi muter-muter nih. Makanya di sini kan ada gambaran muter-muternya di situ-situ aja mungkin ya. Power nomor 2. Power nomor 2 sekali lagi aku tekankan bagi kalian yang juga mungkin ketarik ke power nomor 1. Di situ banyak pesan-pesan yang kamu bisa tarik. Ya, entah kenapa ini masuk arahannya untuk kamu. Ya, aku tidak memaksa, kalau enggak it's okay. Ya, power nomor 2. Iya, karena ada Ten of Pentacles, ada Ten of Cups, energi warisannya gede banget nih, nomor 2 ya. Gitu, kalau kamu ngerasa, oh saya nggak ada di keluarga yang bisa mewariskan saya apa-apa, saya bukan pewaris. Nggak masalah, bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Rezeki bisa datang dalam bentukan mana apa aja, datang dari mana aja. Ya, seperti itu. Cuman ini, kalau bukan kamu bukan pewaris, ya berarti mungkin sesuatu yang diwariskan Tuhan semesta untuk kamu gitu loh. Power nomor 2, rezeki yang memang pantas dan layak kamu terima, power nomor 2. Ya, good fortune. Gitu, cuman ya ini masih seolah-olah sebagian besar dari kamu mungkin banyak yang masih mikir kayak mungkin aku udah ngerasain. Kayak ada semacam energi rezeki atau petunjuk-petunjuk alam semesta itu udah mulai masuk gitu ya. Tapi apa? Dari mana? Aku masih bingung gitu. Ini kayak masih ngeblur energinya dengan energi The Moon di sini. Ya, gitu. Jadi tujuan kamu bukan untuk mencari-cari nanti sumber rezeki ini dari mana, tetapi PR utama kamu di sini menyiapkan wadah energi yang besar. Ya, ada The Hermit di sini, ya, dan ada Chariot. Kalau kamu mau maju untuk siap menemukan titik kemenangan ini dalam hidup kamu harus beres secara energi dulu, power nomor 2. Jangan bocor-bocor energi kamu. Ya, bocor-bocor dalam artian kamu memberikan energi kamu, fokus kamu ke hal-hal yang tidak penting dulu untuk saat ini. Ya, misalkan marah-marah sama hal-hal yang nggak penting. Misalkan mikirin hal-hal yang nggak penting dulu untuk saat ini. Misalkan seperti itu kan bocor energi kamu. Gitu, wadah kamu jadi kecil. Kalau kamu mau punya wadah yang besar, jangan bocor. Wadahnya jangan jaring-jaring gitu. Ya, paham? Ya, power nomor 2. Tapi harus kokoh, harus solid supaya kamu bisa nampung itu semua. Semesta nggak mau menaruh sesuatu yang besar di wadah yang jaring-jaring atau bolong-bolong, bocor-bocor seperti itu. Percuma. Ya, power nomor 2. Gitu. Jadi, terutama bagi kalian yang ada di dalam koneksi Twin Flame ini, kalau misalkan ini yang menjadi challenge untuk kamu, power nomor 2, berarti karma kamu adalah untuk bisa overcome atau melewati challenge ini dengan baik. Karena entah kenapa karma kalian ini saling terkait. Yang namanya Twin Flame itu kan pasti punya keterkaitan di situ. Ya, seperti itu. Ya, energi bocor itu juga bisa disebabkan karena apa? Kamu misalkan ketemu orang-orang yang sebenarnya nggak perlu dulu, misalkan untuk saat ini. Pergi ke tempat-tempat yang sebenarnya nggak perlu dulu. Kalau perlu banyak-banyak, sendiri dulu aja nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya,
Gitu, sendiri dalam artian bukan berarti kamu menyendiri terus, nggak boleh bersosialisasi, bukan seperti itu. Tapi be smart about it. Ya, be smart about it. Ya, kamu pinter-pinter lah untuk itu. Kamu pilah-pilah dan pilih-pilih. Kamu bersosialisasi dengan orang yang ngebocorin energi kamu terus, ya amblas kamu. Ya, power nomor 2. Kamu menempatkan diri kamu di power nomor 2, aku udah nggak ragu lagi dengan kepekaan energi kamu, ya, sensitivitas kamu, power nomor 2. Kamu tahu sendiri orang-orang mana, situasi mana, kondisi-kondisi mana yang mengisi atau membocorkan energi kamu. Be smart. Pilih-pilihlah, bijaksanalah di situ. Ya, gitu. Jadi ini pesan dari penjaga dan pendamping kamu. Ya, gitu. Mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang sudah pernah, ada yang mungkin udah pernah ngomongin ini juga, power nomor 2. Ya, gak usah takut dibilang sombong, gak usah takut dibilang apa gitu. Ini, kalau kamu mau rezeki besar, ya, gitu. Apakah orang-orang itu, situasi itu, atau orang-orang itu mau memberikan kamu rezeki ini? Nggak apa-apa kok kita nggak hang out dulu sama orang-orang, sementara kita fokus ke ngeutuhin energi kita dulu, kita fokus ke memperbaiki energi kita dulu. Bagi kalian yang single mungkin yang apa ya, benahin dulu, utuhin diri sendiri dulu, ya, gitu. Ya, kamu ngisi energi kamu dengan energi orang sembarangan, hati-hati, power nomor 2. Ya, gitu. Kita nggak tahu karena ada ujian-ujian semesta di sini. Biasanya kalau kita mau menerima energi-energi besar seperti ini, semesta mau lihat kita siap apa enggak, ready apa enggak. Ya, ada rencana besar Tuhan semesta yang mau terjadi di kamu. Ini nanti akan ada sangkut pautnya dengan family, leluhur, ya, yang tadi aku bilang mungkin warisan leluhur atau warisan keluarga ada, ya. Ini dalam bentuk ini ya, maksudnya entah itu benar-benar real atau memang dalam bentukan energi, bisa jadi yang nanti akan membukakan kamu ke peluang besar. Ada juga yang seperti itu karena ada Ace of Swords dan Ace of Wands di sini, ya. Dan juga ada kaitannya, yang tadi kan 2 itu ya. Yang ketiga adalah misi jiwa atau misi spiritual atau tujuan hidup kamu. Jadi nanti akan ada keselarasan di situ secara keseluruhan. Kamu menemukan titik utara kamu, north node kamu. Kamu harus bergerak ke arah mana? Kamu harus melakukan apa? Kamu harus fokus ke satu titik apa dalam hidup kamu. Seperti itu, power nomor 2. Ya, Ten of Pentacles, Ten of Cups. Mungkin beberapa dari kalian ini juga bisa menjadi warisan leluhur atau sosok penjaga kamu. Dalam bentukan rezeki, dalam bentukan kekuatan batin mungkin, ya. Kekuatan spiritual beberapa dari kamu ada di sini juga, ya, karena ada hermitnya. Nih ada hermit sama the moon, energi spiritualnya kencang, power nomor 2. Ya, gitu. Jadi bagi kalian yang merasa kenapa ya, kayak mungkin kok belakangan ini struggle aku adalah apa-apa terasanya tuh seperti mau datang tapi nggak datang-datang. Kayak kamu tuh nungguin janjian sama orang tapi orangnya nggak nongol-nongol gitu, kayak gitu, power nomor 2. Kamu tahu jawabannya kenapa ini? Ini bacaan ini adalah jawaban kamu. Ya, Queen of Pentacles, Ten of Pentacles. Ya, ini udah ini mah udah siap ya, melambangkan Queen, energi feminin ya. Di dalam Pentacle ini kan ngomongin tentang kesiapan kamu untuk menerima yang tadi aku bilang itu, menerima rezeki yang besar. Ya udah. Gitu. Queen of Swords ini ya maksudnya bagaimana kamu berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu. Ucapan-ucapan apa, energi apa yang kamu mau terima dan kamu harus batasi, itu seperti apa. Ya, misalkan kamu menempatkan diri kamu di sekitaran orang-orang yang suka komplain terus, suka marah-marah terus, suka emosi terus, negative thinking terus. Protect energi kamu. Tanpa kamu sadari, energi itu berdampak negatif ke aura kamu, power nomor 2. You have to be tegas sama ini. Ya, kelilingilah diri kamu, mulailah menyelami energi-energi yang lebih positif. Orang-orang yang lebih positif, situasi-situasi yang lebih positif. Kak, kalau kayak saya terpaksa, karena memang saya harus ke kantor ketemu sama orang-orang ini, itu beda cerita, itu beda case. Kenapa? Ya karena itu memang kamu sedang menjalani tugas kamu dan kewajiban kamu di situ.
PR kamu bukan untuk kabur dari sana, bukan, tetapi menyesuaikan diri kamu di situ, tetap bisa memprotek energi di tempat dimana potensi bocornya itu ada. Itu challenge spiritual kamu. Ya, jadi jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pasangan kamu, twin flame kamu, apapun itu. No. Ya, power nomor 2. Ini murni perjalanan kamu. Dan tanggung jawab kamu, power nomor 2. Ya. Ini patut banget diperjuangin kok. Diri kamu itu layak dan patut untuk diperjuangi, power nomor 2. Tapi ya kamu yang memperjuangkan ini. Ya, beberapa dari kalian aku mendengar kesejahteraan keluarga. Ya, bagi yang mungkin ada masalah keuangan di keluarga, mungkin yang nggak cuman kamu gitu ya, mungkin dampaknya ada di keluarga juga. Ini nanti akan kesortir, atau mungkin kamu yang bisa menjadi saluran rezeki nanti untuk orang-orang yang kamu sayang juga. Lebih lagi power nomor 2. Ya, lebih banyak kesana, lebih banyak buat kamu juga gitu ya, seperti itu. Aku melihat itu power nomor 2. Kuncinya di keseimbangan ini. Banyak-banyak refleksi ke kondisi energi kamu. Perhatikan itu dalam setiap harimu, pile nomor 2. Dari kamu melek bangun pagi sampai kamu merem tidur malam. Ya, evaluasi energi di sekitaran kamu. Kalau kamu sudah mulai merasakan kekacauan, ya, energi chaos nih, energi gelap ya, mulai rapihin lagi, bungkus lagi, doa lagi, meditasi lagi, apapun yang kamu bisa lakukan, cleansing lagi, pembersihan. Jadi, tugas kamu di sini memaintain, menemukan keseimbangan itu kembali. Ya, dan tahu yang mana orang-orang atau situasi mana yang tepat untuk kamu dan tidak tepat untuk kamu saat ini. Ya, ini yang namanya pembelajaran kebijaksanaan energi. Energi itu harus dijaga dan dirawat. Makanya kamu lagi diajarin bagaimana menjaga dan merawat energi, power nomor 2. Baru nanti kamu dikasih sesuatu yang besar, kamu bisa jaga dan kamu bisa rawat berkat yang luar biasa itu. Kenapa berkat kamu terpending? Ini penyebabnya. Ya. Yang biasanya kamu kepancing emosi gara-gara satu orang atau mungkin satu situasi. Ya, tiap kali mungkin kamu ketemu orang itu atau pulang dari suatu tempat, itu kayak kamu rasanya begitu, itu berarti dibenerin dulu. Gimana caranya? Seperti aku bilang, jangan menyalahkan situasi dan tempat dan orangnya. Tetapi kamu bisa menjadi sosok tenang di dalam kekacauan. Itu pelajaran spiritualmu. Karena ke depan akan ada rencana spiritual atau misi spiritual untuk kamu nanti ke depan. Power nomor 2 ini adalah orang-orang yang punya misi spiritual. Makanya challenge-nya nggak mudah. Tapi sangat-sangat bisa dilewati. Dengan sadar, dengan hati yang lebih tulus lagi, ya, lebih menerima lagi, acceptance. Berbahagialah dalam apapun situasi hidup kamu. Taburlah kebahagiaan itu, maka itu yang kamu akan tuai nanti ke depan. Kebahagiaan yang mencakup segalanya. Rezeki, cinta dan cahaya. Kesehatan juga. Ya, karena tadi aku bilang kesehatan fisik, mental, spiritual, balance. Bagi kalian yang selama ini struggle untuk itu, ayo coba lagi. Ya, power nomor 2. Ini bukan sesuatu yang menghakimi kamu. Ini bukan sesuatu yang kayak aku bukan ada di sini untuk jatuhin kamu atau nakut-nakutin kamu atau jelekin kamu. Nggak ada gunanya buat aku power nomor 2 untuk itu. My job di sini, tugasku di sini adalah untuk menyampaikan pesan untuk kamu bisa memutar kehidupan kamu ke arah yang lebih baik. Ya, gitu. Ini, this is my spiritual mission ya. Ini yang aku jalanin ini. Gitu. Diriku pun lagi dalam challenge yang mungkin 11-12 sebenarnya. Di beberapa aspek. Ya. Gitu. Ya, jadi kita semua ada kembali lagi fokus atau refleksi ke diri kita juga seperti itu. Semakin banyak kamu refleksi, semakin kamu ngerti, energiku lagi bocor nih ke sana. Oh, berarti gue mesti tumble. Oh, berarti aku mesti agak jauh-jauh dulu dari situ, atau aku bisa membatasi itu dulu. Sebagaimanapun kamu bisa, ya, semaksimal yang kamu bisa.
Gitu. Kenapa aku bilang semaksimal yang kamu bisa ya, nanti sisanya tinggal Tuhan semesta yang atur. Tapi kamu effortnya ya yang sebaik yang kamu bisa. Ya, seperti itu power nomor 2. Semangat lagi, ya, fighting lagi. Pencerahan-pencerahan ini akan masuk ke kamu. Ya, semakin kamu banyak energi positif yang gak bocor, pencerahan itu akan semakin jernih dalam perjalanan kamu. Dalam setiap doa, dalam setiap meditasi kamu, dalam setiap koneksi batin kamu dengan Tuhan semesta alam ini. Para leluhurmu ingin terhubung sama kamu. Ada semacam warisan leluhur yang mau datang untuk kamu ini. Banyak dari kalian yang terpanggil juga mungkin untuk kayak terhubung kembali dengan leluhur, ya, seperti itu, atau sosok pelindung penjaga, dewa-dewi, sesuai dengan keyakinan kamu, ya, atau mungkin silaturahmi, ya, nampak tilas, dan lain-lain. Itu kalau ada, ya, kamu, sebisa kamu jalanin itu, power nomor 2. Akan berpengaruh terhadap fisik, mental, dan spiritual kamu. Karena rezeki yang nanti kamu akan dapatkan ini ternyata adalah warisan leluhur. Ya, seperti itu, power nomor 2. Oke. Beberapa energi zodiak lainnya, tadi aku sudah sebutkan sebelum aku masuk ke oracle-nya ya. Ada Gemini, tadi strong banget, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ya, dan di sini ada Virgo tambahannya, Cancer, sama Pisces. Taurus dan Capricorn juga ada. Ya, itu zodiak-zodiaknya untuk power nomor 2. Kalau nggak disebutkan nggak apa-apa ya, jangan terlalu terpatok. Tapi kalau aku sebutkan itu berarti tambahan resonansi energi untuk kamu. Oke, power nomor 2, kita masuk ke oracle-nya sekarang. Ya, jadi kalau ini apapun situasi ini ya, seperti aku bilang, kalau kamu sudah berpasangan, disinilah kamu akan lihat sendiri pasanganmu ini benar-benar yang terbaik selaras sama kamu atau bukan. Ya, karena ini ada energi dualismenya. Jangan khawatir, jangan takut sama ini. Jangan melekat sama ini. Kamu ngalir aja, nanti kamu juga tahu sendiri, ya intinya kamu aminin yang terbaik buat kamu ya akan diselaraskan untuk kamu. Apa yang bukan untuk kamu ya akan lepas, apa yang terbaik untuk kamu ya tetap akan ada untuk kamu. Gitu. Oke, semua tergantung kamu kok. Power nomor 2. Ya, gitu. Oke, power nomor 2, petunjuk lagi untuk kamu dari kartu-kartu berikutnya. Ya, karena power nomor 2 ini faktor karmanya kenceng banget. Ya, kalian itu terlilit dengan dengan kontrak jiwa yang cukup besar ya. Secara karma, secara spiritual sangat-sangat ada. Ya, angka 3 adalah angka yang ini ada 3 dan 43 ya. Sangat-sangat prominent di sini, ya. Dan angka triple 2 itu juga masuk ke aku, ya. Sama satu lagi angka 7, ya, 3, triple 2, dan 7. Ini adalah angka-angka spiritual dan punya meaning yang sangat dalam untuk pile nomor 2. Mungkin kamu sering melihat ini. Konfirmasi di kartu oracle kamu, ada prosperity. This is yours. Ini sudah menjadi hak dan milik kamu. Ya, ini tuh sama aja kayak nih misalkan ya. Sorry, power nomor 2. Misalkan nih kayak anak sekolah gitu ya. Yang misalkan kalau kita sekolah kita dikasih uang jajan gitu ya sama mama sama papa misalkan ya, sama orang tua gitu. Kadang misalkan dikasih uang jajan 5.000. Jangan 5.000 deh zaman sekarang. Mungkin aku zaman dulu SD nggak tahu kapan gitu uang 5.000 mungkin masih besar ya gitu. Kalau ya zaman sekarang ya let's say 50.000 lah, oke lah ya. Aku nggak tahu zaman sekarang berapa uang jajan anak-anak, cuman ini contoh aja. Misalkan 50.000, kamu mempercayakan anak kamu uang 50.000 untuk uang jajannya, entah untuk berapa hari itu ya, atau berapa lama itu gitu. Terus ternyata anakmu kok baru misalkan itu misalkan itu buat 5 hari misalkan ya, sehari 2 hari udah habis misalkan kayak gitu, atau duitnya hilang mulu, dia lupa mulu, ketinggalan mulu misalkan kayak gitu ya. Kan kamu jadi ini ya akan berpikir kembali gitu loh, aku mau kasih terus 50.000 apa enggak ya. Nah, sama beda situasinya kalau misalkan anak ini
Ternyata 50.000 untuk 5 hari. Ketika 5 hari masih sisa 10.000, 15.000 misalkan. Dia nabung. Misalkan kayak gitu. Oh, dia berarti berbijaksana nih sama uangnya. Dia berarti berbijaksana nih sama apa yang sudah diberikan. Bisa jadi sebagai orang tua kasih bonus. Nih aku tambahin deh 10.000. Jadi kamu bisa nabung lagi. Gitu. Itu. Semesta seperti itu. Persis. Power nomor 2. Ini kita bukan ngomongin tentang spending kamu ya. Itu kembali lagi ke urusan masing-masing ya. Kalau misalkan spending adalah sesuatu yang kamu sempat rasa mungkin kamu bisa lebih berbijaksana, ya silakan koreksi itu sendiri. Silakan refleksikan itu sendiri ke dalam diri kamu. Tapi ini maksudnya lebih kayak ke berbijaksana dengan apa yang Tuhan semesta sudah berikan ke kamu saat ini. Dalam bentuk rezeki, dalam bentuk orang-orang sekitar kamu, bantuan-bantuan, dan support. Ya, seperti itu. Ya, jadi benar, memang ada prosperity ya. Karena aku bilang, Ten of Pentacles, Ten of Cups, di sini konfirmasi lagi sama prosperity dan angka 7 ini adalah angka keberuntungan sebenarnya. Ya. Dan di sini ada the fall of empires. Kejatuhan bangsa-bangsa seperti itu. Yang artinya ya, kayak gitu. Atau kerajaan-kerajaan empires ya, seperti itu. Jadi, di balik situasi mungkin gonjang-ganjingnya kamu atau kejatuhan kamu, sebenarnya itu karena Tuhan semesta mau bukain pintu prosperity yang sangat besar. Pintu kelimpahan kesejahteraan yang sangat besar. Ketika kamu bijaksana, secara energi dulu deh, yang kamu punya dulu deh, itu dulu. Ya, yang kamu sebenarnya bisa kontrol dan bisa atur. Dari situ dulu, kamu bijaksana. Ya, dari pikiran, dari ucapan, dari perilakumu, dari situ dulu. Itu yang paling nomor 1. Kalau yang nomor 1 kamu belum bisa lulus, ya, mau ke nomor 2, mau ke nomor 3, itu akan sulit. Pintunya akan ketutup terus. Ya, gitu, the creation of all things. Banyak dari kalian yang mungkin juga nanti akan melanjutkan perjalanan selanjutnya dalam hidup kamu dalam bentuk kreasi. Jadi kamu lagi menyiapkan semacam kreasi yang nanti akan cukup selaras dengan misi spiritual atau misi jiwa kamu. Beberapa dari kalian, kreasi ini, kalau memang ini twin flame, pasangan atau kayak gimana, mungkin itu bisa barengan seperti itu, saling mengisi di dalam apapun kreasi ini. Ada ya, creation of all things. Saling membantu, saling menopang, saling mensupport gitu. Ya, di sini kita ada in gratitude. Ya, ini semesta cuma mengingatkan lagi, bukan hanya berbijaksana dengan apa yang ada saat ini. Bersyukurlah. Bersyukurlah dan bersyukurlah. Ya, setiap hari kamu ucap, sadar nafas syukur kamu di sini. Ya, seperti itu. Ya. Kalau lagi ini contoh aja ya. Ini yang biasa aku lakukan juga untuk diriku ya, gitu. Kayak sedikit sharing gitu ya. Misalkan kamu lagi susah, misalkan dalam ranah rezeki mungkin seperti itu ya, dalam aspek keuangan. Kamu bisa afirmasi bersyukur atas rezekimu yang melimpah. Doamu kayak gitu, padahal mungkin kamu lagi seperti kekurangan. Ya, jangan pernah melihat diri kamu kurang, power nomor 2. Semua itu sebenarnya udah cukup. Nanti dilebihin dari cukup, cuman kamu mesti paham dulu sama ini. Nih, pelajaran atau ilmu yang sedang diberikan di sini, power nomor 2. Jadi kalau kamu bingung kenapa situasi kamu sekarang begini, ya, power nomor 2, ini jawabanmu. Jawabannya seperti ini dari semesta. Ya, jadi saat ini pakailah momen ini untuk banyak mengerti dan memahami tentang keutuhan energi kamu. Banyak bercermin, ya, untuk kebaikan kamu sendiri. Bukan untuk menghakimi diri sendiri. Ya, power nomor 2. Itu aja petunjuknya, semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini.
Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, nama Instagramnya sama Winsiling juga seperti nama channel YouTube ini. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, jangan malu-malu. Biasanya di situ aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Personal reading berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Ya, ya apapun permasalahanmu, pasti nanti akan diberikan petunjuknya. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Power nomor 2. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu doa dari jauh untuk kamu setelah siap reading. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, pile nomor 2, see you. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih batu kristal yang ini, ya, Black Obsidian atau Black Opsi. Ini adalah general reading kamu yang judulnya jawaban atas situasi kamu saat ini. Ya, jadi apapun situasi kamu saat ini akan menjadi petunjuk-petunjuk kamu untuk berdealing sama ini. Ya, sebelumnya ini akan menjadi bacaan umum, ya, general reading. Jadi silakan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat. Dan sedikit aku jelaskan dulu ini nanti bagaimana reading ini akan berjalan. Kali ini di dalam pembacaannya aku memakai tarot dadu. Ya, ini tadi aku sempat ngomong di intro, tapi bagi kalian yang skip intro, ini aku jelasin sedikit aja ya. Jadi aku tidak memakai kartu, aku memakai dadu, sama aja sebenarnya, cuman ini buat variatif aja ya, biar nggak bosen. Tapi nanti tetap aku tambahin kartu oracle-nya juga. Pile nomor 3 ya. Oke, sebelum aku masuk ke tarotnya, kita lihat dari kristalnya dulu ya. Ada maknanya atau ada artinya kenapa kamu ketarik ke batu Black Obsidian ini. Pile nomor 3. Ya, jadi aku melihat adanya mungkin situasi yang kamu sedang jalani sekarang lagi sangat-sangat berdampak terhadap sisi emosional kamu, pile nomor 3. Ya, sisi emosional ini bisa misalkan kamu sakit hati sama sesuatu, atau kamu ngerasa emosional kamu tuh ke-draining banget sama suatu situasi, atau mungkin orang lain gitu ya, misalkan seperti itu ya saat ini. Jadi ada bukan titik blok ya, kayak ada semacam energi yang ngeblocking kamu secara emosional. Jadi ini yang harus dilepas nih yang aku lihat. Kamu saat ini lagi ada di dalam suatu titik dalam perjalanan di hidup kamu, ya, perjalanan spiritual kamu saat ini. Ada bagasi emosional yang kamu harus lepas. Harus kamu beresin di sini sebelum kebuka sesuatu yang lebih baik nanti untuk kamu. Ya, ini bisa jadi mau itu situasi perjalanan hidup, pasangan, dan lain-lain ya. Ini tergantung situasi kamu karena ini bacaan banyak orang ya. Sorry, aku sembari nyalain dupa. Dimana yang aku lihat saat ini kamu lebih diminta untuk mengembalikan kekuatan energi kamu sendiri. Maksudnya kayak yang tadinya energi kalian mungkin lagi terpecah-pecah nih gitu ya. Itu dikumpulin dulu, dibenerin dulu, diutuhin dulu ya. Lalu kamu lindungi, kamu jaga, kamu protect supaya nggak ini lagi ya, supaya nggak pecah-pecah lagi, ibaratnya seperti itu. Ini bisa lagi-lagi ya dalam konteks apapun, mau ini hubungan, mau ini tentang kegalauan love life mungkin, atau keuangan, atau rezeki, atau keluarga, pekerjaan. Ini bisa apapun ya, karena ini konteksnya secara general atau secara umum yang membebani emosional kamu saat ini. Ya, kamu lagi, semesta lagi membantu kamu ya, yang jagain kamu, pendamping kamu tuh lagi bekerja sama-sama kamu untuk membantu menyembuhkan semacam sisi emosional. Mungkin sebagian besar dari kamu ada yang timbul trauma gara-gara situasi ini ya, sadar nggak sadar ini lagi mau disadarin ya, supaya blok ini kebuka ya. Jadi kalau kamu lagi ngerasa hidup kamu lagi nyangkut di dalam suatu
entah mungkin masalah hidup atau problema hidup ya, itu karena ternyata bloknya ada di emosional kamu. Ya, jadi itu yang harus diberesin, itu yang harus di-healing, dan itu yang harus dikembangkan atau ditumbuhkan kembali. Ya, ibaratnya nih kalau di batin atau emosional kamu itu ada pohonnya jadi mati, tumbang gitu. Tapi ini kamu muncul tunas baru gitu loh, seperti itu. Jadi itu tunas baru itu ya kamu rawat, kamu tumbuhkan, dan kamu kembangkan kembali. Ya, jadi banyak kalian yang lagi dalam fase kelelahan secara emosional. Ya, di titik mungkin sebagian dari kamu tuh ngerasa agak-agak sedikit menyerah atau give up, itu juga ada. Ya, jangan give up ya, power nomor 3. Hidup kamu tuh layak diperjuangkan. Oke? Jadi ini cuman kayak aku nyampein pesan ini supaya kamu lebih aware secara diri aja. Power nomor 3. Ya, jadi kamu bisa introspeksi, kamu bisa refleksi lagi gitu ya. Kamu bisa kayak oh ternyata untuk aku bisa bertumbuh kembali, aku harus lebih aware lagi sama A, B, C, D, E ini gitu ya, seperti itu. Jujur beberapa dari kamu, power nomor 3, aku ini lagi-lagi kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Ini nggak berlaku untuk semua tentunya, tapi ada beberapa, nggak sedikit yang aku lihat di power nomor 3 ini lagi berdealing dengan situasi atau energi gelap juga yang aku lihat. Ya, jadi ada serangan secara spiritual atau psychic attacks, aku ngeliat itu juga ya. Nggak apa-apa, ini bukan sesuatu yang gimana-gimana, ini hal yang banyak terjadi ya, kamu nggak usah khawatir. Dan ini bukanlah sesuatu yang nggak bisa diberesin atau nggak bisa disembuhin dengan jalan Tuhan, jalan semesta, seperti itu ya, power nomor 3. Jadi pesan ini akan otomatis bisa menyembuhkan kamu kalau kamu lagi berhadapan sama situasi-situasi itu. Karena kuncinya sebenarnya, kalau kita nih, ini aku jelasin ya, power nomor 3, mungkin sebagian besar dari kamu mungkin pernah ya, atau mungkin lagi ngalamin ini, atau mungkin tahu tentang pengalaman ini ya. Apapun itu, mau itu sihir, mau itu apapun ininya ya, labelnya, atau orang mau menamakan itu apapun ya, mau itu guna-guna kayak, mau itu apa gitu ya, whatever that is, itu adalah energi vibrasi rendah atau vibrasi bawah, atau energi yang konteksnya lebih ke dark ya, dark matter atau energi gelap, seperti itu ya. Dan lawannya itu sebenarnya cuma satu, kesadaran batin, karena itu yang akan membawa cahaya dalam batin kamu ya, gitu. Jadi kuncinya, kalau kamu sudah sadar, kesadaran kamu sudah naik aja, kekuatan vibrasi rendah ini pasti akan turun. Ya, kalau kamu bisa naikin vibrasi kamu di titik dimana cinta kasih itu yang menjadi, ibaratnya nih ya, kalau kamu itu sebuah negara, presidennya ya cinta kasih cahaya Tuhan. Kalau itu yang kamu udah bisa pegang, ya, yang kayak gini-gini, udah otomatis akan luntur di kamu atau nggak akan mempan. Ya, gitu. Kalau kamu bisa jaga energi vibrasi. Nah, ini kenapa kamu saat ini lagi terdampak banget secara emosional. Mungkin kamu lagi agak kayak ya gitu, kayak ngerasa nggak tahu galau kenapa, atau mungkin nggak tahu lagi kenapa aku mikirin situasi ini terus, orang ini terus, aku jadi sedih terus misalkan, atau jadi bete terus, atau apa gitu ya. Kamu lagi secara sadar tidak sadar kamu dijebak di dalam ilusi kegelapan ini, sehingga vibrasi kamu nggak bisa naik, power nomor 3. Ya, dan ini ada sebagian dari kamu, aku nggak bilang semua, ada yang disengajakan karena adanya pihak ketiga yang menyebabkan itu ke kamu. Tapi sisanya kalau misalkan bukan ini, ya berarti kalian sendiri ya penyebabnya, gitu. Ya, dan nggak apa-apa. Aku ngomong kayak gini bukan menyalahkan siapa-siapa. Ya, gitu. Kalau udah kayak gini kita udah ngomong, nggak usah pusingin bener salah siapa. Justru fokusnya adalah bagaimana saya harus bertindak saat ini. Sekarang saya harus apa? Gitu. Nah, ini bacaan ini untuk membantu membawa kamu untuk penyelesaian karma ini. Ya, power nomor 3. Kalau kamu pakai kristal, ya tentunya ini lagi-lagi yang punya aja atau yang mungkin lagi cari kristal, ya hitam-hitam lah. Nih black obsidian gampang kok carinya. Ya, ini juga black obsidian nih, black obsidian mirror yang aku punya ya. Aku punya beberapa di rumah, aku taruh di beberapa spot. Ya, black obsidian itu memang dia bisa penangkal ya, kayak bukannya kita bermaksud untuk menangkal gimana-gimana ya.
Sama lah kayak misalkan kita tahu petir bisa menyambar, kita di rumah kita pasang penangkal petir gitu ya. Gitu misalkan. Sama yang kayak gini-gini tuh sama sifatnya penangkal. Dia jadi memantulkan energi negatif seperti itu kembali ya, kita meyakininya kan kembali ke asalnya lah seperti itu. Atau ya kepantul ke yang tidak membahayakan ya seperti itu. Jadi mirror, ya memang aku ngelihat black mirror itu ada di energi kamu, power nomor 3. Di sini kamu belajar secara spiritual bagaimana kamu secara otomatis punya penangkal ini. Ya kalau energi kamu positif, cahaya, vibrasi kamu, kesadaran kamu tinggi gitu ya, otomatis penangkal ini akan ada di kamu. Penangkal petir ini itu keinstalasi di kamu. Power nomor 3. Jadi apapun itu ya nanti ya juga mental gitu loh, seperti itu, ketangkal. Ya, jadi nggak usah khawatir. Lagi-lagi kalau yang kasusnya bukan kasus yang berhubungan sama energi gelap atau kayak gimana, berarti ini cuma ngomongin sebenarnya lagi banyak energi-energi negatif di sekitar kamu. Ya, yang mungkin keserap dari orang lain atau dari situasi kamu atau kayak gimana, itu bisa jadi juga. Ya, jadi kamu perlu proteksi dan purifikasi power nomor 3. Ya, ada 2 zodiak yang langsung masuk ke aku nih, power nomor 3, tapi jangan khawatir ya kalau zodiak lain tidak disebutkan, nanti aku coba buka lagi. Ya, Scorpio sama Sagittarius kenceng energinya di power nomor 3 ya, karena banyak energi transformasinya untuk power nomor 3 yang aku lihat ya gitu. Jadi setelah ujian hidup kamu yang ini nih ya, untuk mengenal sisi emosional kamu lagi, untuk menyembuhkan dan merangkul itu dengan cinta kasih damai ya, setelah kamu beresin karma kamu ini, aku melihat transformasi yang besar-besaran dalam hidup kamu. Kamu siap untuk perubahan besar ini untuk power nomor 3 yang aku lihat. Tapi yang lebih selaras sama kebahagiaan kamu. Ya, tenang aja. Tuhan semesta lebih tahu dari kamu kebahagiaan kamu yang sebenarnya apa. Kamu gak usah takut sama perubahan-perubahan apapun dalam hidup. Itu semua sedang membawakan kamu ke arah yang lebih baik. Berarti ada challenge kemelekatan juga nanti di kamu. Ya, power nomor 3. Intinya kamu lagi di dalam perjalanan untuk menemukan fulfillment dalam hidup, makna hidup, apa yang mengisi hidup aku, apa yang membuat batinku terisi, aku tuh hidup maknanya bagaimana gitu-gitu lah, seperti itu, power nomor 3. Ya, jadi aku melihat adanya sebuah manifestasi ke arah sana untuk power nomor 3. Kamu tuh lagi metamorfosis, ibarat ya ya metamorfosis gitu ya, ulet berevolusi jadi kupu-kupu misalkan, seperti itu. Ya. Gitu, tapi nanti kamu akan ngerti bagaimana aku bisa bermetamorfosis dengan cara-cara yang lebih praktis gitu. Ya, dengan kesadaran batin, kemampuan spiritual kamu yang kamu akhirnya sadar, dan lain-lain. Cakra yang tersorotkan untuk PAL 3 sama, 1, 2, 3 semua cakranya root cakra semua. Ya, berarti memang secara kolektif kita, kebanyakan dari kita memang saat ini lagi fokus ke root cakra, kestabilan hidup kembali gitu loh, seperti itu. Bagaimana supaya saya bisa survive ngelewatin ini, dan lain-lain. Ya, jadi kayak menemukan kestabilan hidup yang kita inginkan kembali, seperti itu. Nomor 3, berarti ini beberapa dari kamu juga ada yang konteksnya secara tidak langsung tersangkut paut dengan rezeki juga. Banyak dari kalian yang mungkin ketarik ke pile nomor 1 juga, atau pile nomor 2 juga untuk pile nomor 3 ya. Kalau ya silakan, itu ada pesan-pesan di situ untuk kamu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah. Ya, jangan dipaksakan. Gitu. Jadi kayaknya ada semacam trauma yang mau copot dari kamu ini. Ya, ibarat kayak batang yang udah layu, ya nggak bisa ngegelantung di situ, harus dilepas gitu loh, seperti itu. Ya, gitu. Jadi kayak kamu tuh lagi dalam fase proses ini. Oke, power nomor 3. Sorry, itu penjelasannya panjang banget, banyak banget pesan-pesan untuk power nomor 3. Aku lanjut ke ininya kamu ya, tarot kamu sekarang. Power nomor 3, let's see. Oke, aku doa sebentar. Oke, jawaban atas situasi kamu saat ini, power nomor 3. Oke, ada Three of Swords ya, konfirmasi. Ada sesuatu yang menyakiti hati kamu atau kamu kecewa besar sama sesuatu. Ya, oke, ada Page of Pentacles, 7 of Wands, Page of Swords, yes, 9 of Cups, Ace of Swords. Aku pisahin elemen-elemen ini, nanti aku akan jelasin kenapa aku pakai metode ini. Ya, oke, kita ada Star,
Six of Cups, Ten of Wands, and Eight of Pentacles. Ya, major arcana kamu cuma satu, yaitu The Star, pile nomor 3. Ya, sisa-sisanya ya minor arcana nih, Swords, Wands, Cups, sama Pentacle. Ya, Cup sama Pentacle-nya 2 doang nih. Nih, kebetulan ini 4, 4, 2, 2, 1 di tengah. Cukup melambangkan equilibrium ya, seperti itu, balance. Ya, banyak dari kalian yang ketarik ke nomor 2, terutama yang aku lihat pile nomor 2. Karena di situ banyak yang ngomongin tentang equilibrium atau balance. Atau banyak dari kalian yang datang dari pile nomor 2 ke pile nomor 3 ini. Ya, jadi aku melihat ada semacam lagi-lagi beban emosional yang cukup besar. Ini nggak bisa terus-terusan kamu bawa pile nomor 3. Itu tuh sama aja kayak kamu bawa seonggok batu besar di punggung kamu, tiap hari kamu jalan kemana-mana kamu bawa itu. Itu harus suatu saat ditaruh dan dilepas, didamaikan, udah buang gitu loh. Ya, gitu. Supaya seonggok batu itu udah nggak usah kamu bawa lagi, kamu bawa cuman berlian kecil-kecil yang lebih berharga. Enteng, nggak berat gitu lah. Ya, gitu. Jadi Ten of Wands itu ngomongin tentang itu. Ya, banyak dari kalian jujur saat ini lagi cukup struggle dalam kondisi hubungan atau relationship yang aku lihat sebagian besar. Ya, terutama kalian yang sudah punya pasangan saat ini, menikah dan lain-lain seperti itu. Ya, ini bukan sesuatu yang buruk. Justru pesan ini membantu kamu membawakan kesadaran. Ya, mungkin bisa membawa kesembuhan juga di dalam itu. Kalau kamu memang masih menginginkan kesembuhan terjadi di situ, ya pesan-pesan ini akan memberikan jawaban kamu ke sana. Ya, karena aku melihat adanya sesuatu beban yang kamu bawa terus, kamu tahan-tahan terus, kamu sakit, kamu tahan-tahan terus, ya kamu mau berkembang jadi susah, jiwa kamu mau bertumbuh jadi nggak bisa, apalagi banyak kalian yang memendam-mendam juga, nggak diomongin, nggak diungkapin, itu harus diganti dulu semuanya apa nomor 3. Kamu harus fight dan perjuangkan untuk perubahan internal ini. Ya. Ini kamu saat ini dengan Three of Wands dan Page of Pentacles, kamu lagi sekolah ini yang aku lihat. Kamu lagi mau lulus sama ini dulu. Lulus untuk bagaimana? Belajar bisa berekspresi dengan tepat. Berkomunikasi dengan jujur dan apa adanya. Jadi diri kamu apa adanya. Jangan menahan-nahan segala situasi yang kamu tahu itu menggerogoti kamu, membunuh kamu pelan-pelan. Itu sama aja kayak kamu bunuh diri pelan-pelan sendiri. Ya, semua harus diekspresikan dan dicari solusinya. Ya, kalau nggak ketemu solusinya ya kamu yang sendiri ambil langkahnya gimana. Jangan bergantung sama orang lain atau jangan pernah menunggu orang lain untuk menentukan solusi untuk kamu. Nomor 3. Cari sama-sama, kalau orang ini nggak bisa kooperatif ya kamu yang menentukan keputusan kamu sendiri. Apakah keputusan yang kamu ambil sampai saat ini selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa kamu apa enggak? Kalau enggak, ada yang salah di sini berarti. Ya, gitu. Kalau kamu nggak ngerasa ini selaras dengan jalan ke arah kebahagiaan yang lebih dalam hidup kamu, berarti ada yang masih kamu perlu koreksi. Jangan takut untuk bersinar, berekspresi, dan bersuara power nomor 3. Karma kamu adalah, ini ya, salah satu karma besar kamu power nomor 3 adalah untuk tidak membungkam diri. Kadang soalnya gini, ada orang-orang yang mungkin, enggak lah, daripada saya ngomong nanti ribut. Udahlah, daripada saya ini, nanti ini. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Masalah terus terulang, bahkan lebih parah, bahkan menimbulkan masalah baru dan lain-lain. Bergulung. Karena kamu abaikan. Masalah diberikan ke kamu bukan untuk digituin, tapi untuk kamu selesaikan. Kamu berkembang dan bertumbuh dari situ, supaya masalah itu udah nggak ada lagi. Udah selesai, nggak keulang lagi, beres. Kalaupun ada masalah, ya masalah baru. Masalah beda gitu loh, nggak ada sangkut pautnya sama itu. Itu tandanya kamu berkembang, bertumbuh. Sekarang kalau masalah kamu itu lagi, problemnya itu lagi, itu red flag, itu tanda tanya besar. Kenapa itu bisa datang terus problemnya? Power nomor 3. Saat ini semesta meminta kamu untuk do this inner work. Bekerja untuk perkembangan, pertumbuhan, pembenahan dirimu.
mentalmu, spiritualmu. Sebagian dari kamu mungkin fisikmu. Ya, seperti itu. Ini bukannya aku ngomong kayak gini bukan bilang, oh berarti fisik, mental, spiritual kamu jelek. Bukan. Tapi masih ada yang ruang untuk kamu berkembang dan bertumbuh di situ sebelum kamu siap untuk membuka sesuatu yang pintu bahagia kamu yang lebih lah, intinya seperti itu. Karena di sini ada Nine of Cups. Tapi ada Six of Cups. Ya intinya apa yang jiwa kamu benar-benar inginkan, harapkan, cita-cita, mimpi, atau apapun itu, akan sangat bergantung bagaimana kamu menyelesaikan benang-benang kusut di masa lalu kamu. Kalau masa lalu kamu belum beres, masa depan pintu akan kekunci. Sekarang kamu tanya sendiri sama diri kamu sendiri. Apa yang masih mengikat saya secara energi dan karma dari masa lalu? Apakah dengan orang tua saya? Apakah dengan mantan pasangan saya? Mantan teman saya? Misalkan. Atau bahkan ada yang dengan leluhur kamu, misalkan kalau memang ini karma leluhur. Atau past life. Ya, kehidupan masa lampau. Ada yang dari situ juga. Cuman biasanya ya kalau memang ini ada past life karma, ya pasti kan ada berarti something yang terulang lagi di kehidupan saat ini yang kamu belum berhasil pahami sepenuhnya dan kamu belum berhasil selesaikan. Atau mungkin kamu sebenarnya udah paham tapi kamu nggak kelar-kelarin. Karena kamu mungkin lari terus dari situasi, memendam, dan lain-lain yang tadi aku bilang. Ya, jadi energi kamu, sorry to say, lagi keruh di heart chakra. Tapi sumber keruhnya di root chakra. Ya, karena kamu nggak pede, nggak yakin sama kemampuan kamu, nggak yakin kamu bisa, misalkan contoh seperti itu. Ya, power nomor 3. Power nomor 3 ini nanti bentuk perubahan baru kamu ya. Kalau kamu sudah beresin ini, perubahanmu, kamu akan jadi sosok yang lebih bercahaya dan bersinar. Glowing nih power nomor 3 ya, lihatnya ya. Semakin, auranya semakin cerah, ya, rezekinya semakin nempel-nempel gitu ya. Orang-orang baik semakin nempel, mungkin banyak, kalau yang single banyak yang suka nanti gitu-gitu ya. Gitu, jadi ini satu doang major karena kamu, tapi bintang, the star di sini. Beberapa dari kamu mungkin ada yang memang jalan hidupnya nanti menjadi seperti bintang di langit yang banyak orang lihat gitu loh. Ya, jadi mungkin public figure, atau ya public figure nggak harus jadi artis apapun ya, maksudnya kayak bisa aja, boleh gitu, maksudnya kalau memang jalannya ke sana. Ini kan bacaan banyak orang ya. Tapi ada yang mungkin nanti ya orang banyak tahu kamu dengan apa yang kamu karyakan, misalkan seperti itu. Nah, sebelum kamu sampai di titik itu, yang lebih dalam hidup kamu ya, ini ilmu-ilmu pelajaran hidup dan spiritual yang kamu harus tuntaskan dulu. Kalau ini belum beres, kamu dikasih kesempatannya ke sana, malah jadi buruk nanti kejadiannya. Ya gitu. Jadi semesta itu, Tuhan masih baik sama kamu, power nomor 3 ya. Tuhan semesta maha baik ya. Maksudnya dalam artian kamu masih dikasih kesempatan untuk memahami dulu, mengkeliring karma dulu, beresin dulu, gitu-gitu, nggak masalah, take your time ya. Sembari kita berproses, sembari kita ngebenahin ya, jadi tetap kaki kiri jalan, kaki kanan jalan gitu loh ya. Kamu berproses diri itu bukan berarti hidup kamu jadi terpending, enggak. Justru ini kalau nggak diberesin malah terpending malah jadi nyangkut, stuck gitu ya. Tahun nomor 3 ya, jadi kunci kamu adalah kesembuhan batin dan emosional. Ya, karena kalau emosionalnya rusak, ya itu, jadi sering emosi, sering marah-marah, sering nangis, sering galau, sering apapun itu. Yang padahal hidup itu harusnya lebih berseri-seri harinya. Ya, gitu. Bukan berarti berseri-seri nggak ada masalah. Ada masalah pun bisa masih berseri-seri. Karena kita hadapi masalah itu dengan confidence. Kita hadapi masalah itu dengan hati yang bahagia. Masalah pasti cepat selesai. Ya, kayak gitu power nomor 3. Ya. Oke, di sini tadi ada beberapa energi zodiak lain yang muncul ya. Lagi-lagi kalau aku nggak sebutkan energi zodiaknya, jangan khawatir ya.
bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu, tapi kalau disebutkan ya berarti lebih resonate lagi untuk kamu. Ya tadi kan ada Scorpio sama Sagittarius. Ya, di sini ada Aquarius juga cukup kencang di pile nomor 3. Ya. Gemini, Libra juga ada. Ya. Virgo, Taurus, Capricorn juga ada. Cukup banyak ya zodiaknya di sini. Oke, pile nomor 3. Sekarang kita masuk ke ini, oracle-mu. Aku cuma ambil 2 kartu dari sini. Ya, pile nomor 3. Let's see. Aku doa sebentar. Oke. Jawaban atas situasi kamu saat ini di pile nomor 3. Satu lagi. Oke. Sorry. Ya, loyalty. Nggak sedikit dari kamu yang lagi mungkin pedih gitu ya. Ini kan Three of Swords ya. Lagi pedih, sakit hati mungkin ya. Atau kecewa karena loyalitas seseorang, kesetiaan seseorang. Ya ini bisa pasangan, mungkin teman, pekerjaan, dan lain-lain ya. Kasus konteksnya sangat luas. Kamu yang lebih tahu sendiri ya. Tapi justru kalau kamu kena situasi yang seperti ini, lagi-lagi pelajaran hidupnya apa? Kamu diminta untuk lebih loyal sama diri kamu. Loyalitas tanpa batas yang kamu berikan itu hanyalah untuk diri kamu sendiri, pile nomor 3. Bukan berarti kalau kita punya pasangan kita nggak boleh, maksudnya kita ya tetap tentunya ya harus loyal dan setia sama pasangan gitu. Cuman diri jangan kamu tinggalin, diri itu tetap nomor 1 yang kamu harus berikan loyalitas ini. Ya, seperti itu. Disinilah pelajaran-pelajaran hidup kamu. Itu diukur dari seberapa kamu loyal sama diri kamu sendiri, setia dengan diri kamu sendiri. Setia artinya apa? Setia sama diri itu ya kamu konsisten dan komitmen sama janji-janji yang kamu buat untuk diri kamu sendiri, misalkan. Sama hal-hal yang kamu mungkin selama ini udah ucap-ucap berkali-kali, kamu mau lakuin apa untuk diri kamu sendiri, tapi kamu nggak lakuin itu. Gitu. Ternyata orang kena situasi yang jatuhnya berhubungan sama ketidaksetiaan, itu ternyata ya itu kamu belum belajar komitmen sama diri ternyata. Ya, gitu. Ini reflektif ya, maksudnya ini pesannya bukan untuk nyalahin kamu lagi-lagi, untuk supaya kamu mikir balik gitu loh ke diri kamu sendiri, ya. Tujuan aku di sini bukan untuk jelek-jelekin kamu, bukan. Ya, karena itu nggak ada benefitnya buat aku juga, buat apa? Ya, di sini aku murni menjadi pengantar pesan untuk kamu, pile nomor 3. Ini dari pendamping. Ya, aku udah minta izin tadi di awal, apa yang pesan yang akan tersampaikan ya akan tersampaikan, tidak kurang tidak lebih seperti itu. Ya, loyalty. Ya, kalau dibalik dia ngomong apa? Treason and revolt. Ya, gitu. Jadi kayak kalau kita ini karma ya. Karma dalam artian kalau kita nggak ngerti tentang loyalitas terhadap diri sendiri, ini hidup kamu akan ketemu sama treason, revolt. Jadi kayak selalu ada aja kayak masalah, misalkan ketemu orang yang bukannya bawa kebaikan malah bawa masalah. Ya, gitu. Atau malah jadinya ya jadi banyak problem-problem kesana kemari lah, seperti itu. Terutama bagi kalian yang ngerasa kenapa sih hidup aku lagi kayak banyak aja problemnya gitu. Problem satu belum kelar ya muncul lagi gitu, misalkan ya kayak gitu. Ini jawabannya. Ya, berarti jangan fokus ke problemnya, tetapi fokus ke akar permasalahannya. Ya udah, kamu benahin di bagian ini. Ini kalau udah benah sendiri, nanti juga itu beres sendiri problemnya. Ya, itu cara kamu menyelesaikan masalah, pile nomor 3, secara spiritual. Ya, gitu. Oke, kita punya loyalty. Ya, loyalty di sini sama ya sorry lidahnya kepleset. Cuman ini rejuvenation ya, rejuvenation yang artinya apa? Healing, rejuvenasi. Yang tadi ingat gak sih yang aku bilang tunas, tumbuh kembali. Ya, rejuvenasi hutan ya kan, itu kan berarti hutan yang habis ditebang ditanam kembali. Ya ini kamu, batin yang mungkin tadinya udah
cabik-cabik, misalkan kecewa, misalkan sedih karena suatu situasi ya apapun itu ya kamu yang bisa nyiram kembali ini kamu sendiri. Ya kenapa? Itu pohonnya bagian dari kebun kamu sendiri. Kalau kebun kamu ditebang orang, kamu tumbuhin lagi pohonnya. Ya, gitu. Ditebang orang itu bukan berarti itu akhir dari hidup kamu, enggak. Kamu masih punya loh kebun itu. Kebun itu kamu tuh pemilik. Ya, kamu tuh pewaris kebun itu, kebun yang daripada Tuhan semesta itu. Kamu diminta untuk jaga dan rawat itu. Nggak apa-apa kalau ada yang nebang pohon di situ. Tapi abis itu kamu bikin batasan-batasan yang lebih, kamu sembuhkan, kamu tumbuhkan lagi, dan kamu tidak biarkan lagi itu terjadi. Itu cara kamu menyembuhkan situasi kamu, power nomor 3. Ya, di sini kita punya overthrowing of authority ya. Ini terutama bagi kalian nih yang merasa kadang-kadang ngerasa kayak saya seperti nggak punya otoritas dalam hidup saya sendiri. Hidup saya jadi disetir orang misalkan, atau saya jadi kena kecelek terus sama orang misalkan kayak gitu, entah kemanipulasi, entah dibohongin, entah apa gitu-gitu, diselingkuhin misalkan ya. Itu bukan karena kamu apes, karena kamu kayak hidupnya kok gini-gini amat ya, saya emang hidupnya apa emang harus begini terus? Enggak. Ini jawabannya. Ada karma, semua tuh ada sebab, ada akibat. Ya, kalau hidup kamu akibatnya begini ya, kamu cari sebabnya kenapa ini. Ya, kamu sembuhkan sebabnya, maka akibatnya akan berubah. Oke? Nomor 3. Ya, angka kamu, ya ini petunjuk aja, mungkin ada bisa bermanfaat untuk beberapa dari kamu kan aku terpanggil untuk membacakan ini. Ya, ada 1, 4, 5, dan 6. Itu mungkin bisa menjadi tanggal, bulan, life path, apapun ini bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Ya, hari, tanggal, ya apapun itu ya. Ya. Ya, 2 angka lagi mungkin 7 dan 9. Itu juga ada di sini. Ya, pile nomor 3. Jadi jangan hakimi situasi, jangan hakimi diri kamu sendiri, tetapi mulailah menyembuhkan batin, menyembuhkan sisi emosional kamu dengan kesadaran akan cinta kasih lagi. Ya, pile nomor 3. Yang bisa nyembuhin itu cuman itu. Ya, kalau kamu dijahatin orang, pohon kamu ditebang sama orang, kamu nggak perlu kamu kejar-kejar orangnya, kamu gebukin orangnya, nggak perlu. Itu karena nggak akan membawa kedamaian untuk kamu. Itu malah membawa energi. Sorry, videonya terpotong di situ. Ya maksud aku tadi akan malah membuat semacam siklus karma baru. Ya kamu jadinya malah orang jahatin kamu jahatin balik, nanti ada ketemu orang jahat lagi, kamu jahat. Jadi nggak selesai-selesai kamu ketemu sama orang jahat terus. Gitu. Ya, jangan kecele ya sama aku, soalnya suka kadang ngeliat gitu ya video yang namanya juga mungkin orang bikin konten atau kayak gimana yang kayak bilang ada yang kayak nunggu dibalas sama Tuhan. Enggak, saya aja yang balas misalkan seperti itu ya. Ya aku nggak tahu itu bercandaan atau kayak gimana, tapi kadang orang kan nganggap serius. Tadi dia balas beneran tapi dia nggak sadar dia memutar semacam energi karma baru di situ. Ujung-ujungnya hidupnya nggak pernah bisa tenang. Ya ini ketemu masalah lagi nih yang tadi ya, nih treason, revolt, ya bisnis tiba-tiba dicurangin orang ini apa segala macam gitu-gitu. Kuncinya kalau ada yang nebang pohon kamu, dia lari bawa pohon saya, biarin aja ya, fokus kamu nanam ulang, tetapi kamu tinggikan sekuritas kamu. Misalkan yang tadinya nggak ada CCTV ya kamu pasang CCTV, sisanya percayalah amal baik itu akan berbuah baik untuk kamu. Orang yang mencuri dari kamu akan dicuri. Ya, dari apapun nanti dia akan dicuri juga. Gitu. Kamu kalau diambil apapun hak kamu, dicuri sama orang atau kayak gimana, semesta akan menggantikan itu nanti. Selalu seperti itu. Keadilan Tuhan semesta itu nyata. Nomor 3, kalau kamu mau percaya sama ini. Sama seperti kamu lagi dijahatin orang, misalkan lagi kena guna-guna orang atau apapun misalkan ya. Jangan dibales. Itu konsepnya sama. Ya, itu kan yang tadi aku kasih analogi orang ngambil pohon kamu gitu ya. Ya. Gitu. PR kamu cuman
kamu meninggikan kamu merasa tetap secure dan aman sama diri kamu sendiri, ya. Kekuatan batin kamu pakai, maafkan, ikhlaskan, tapi kamu kembangkan diri apa yang masih ada. Ya, seperti itu. Disitulah kamu akan menarik bahkan yang lebih berkali-kali lipat lagi dari apa yang kamu pernah dapatkan sebelumnya. Itu sudah terjadi nyata di banyak orang. Ya, gitu. Di hidupku sendiri pun juga. Ya, power nomor 3. Itu aja pesan petunjuk untuk kamu di sini. Ya, semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Power nomor 3. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk like, share video ini, ya subscribe silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Ya, sorry. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya. Dan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya. Dan personal reading ini berlaku bagi siapapun, ya, dimanapun, apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk semesta, ya, ciptaan Tuhan semesta, makhluk Tuhan. Jadi tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku dari sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya pasti akan diberikan petunjuknya. Dan privasi juga sangat aman dan terjaga. Ya, power nomor 3. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Power nomor 3, aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Ya, setelah setiap reading, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depannya. Ya, semoga kesembuhan ini terjadi dan bisa menemukan potensi yang lebih baik dalam hidup. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Power nomor 3. Bye-bye, see you.